Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cerita Untung. Pasti udah tahu tamu kita siapa karena udah lihat thumbnail pasti kan. Nah, sebelum kita ngobrol jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan juga nyalain loncengnya. Kita akan kenal dengan tamu kita. Pasti udah kenal juga, tapi kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Teman-teman pasti tahu dong lagu Bunga Terakhir. Pasti tahu juga kan itu lagu siapa? Nah, kali ini Cerita Untung bakal ngajak kamu ngobrol bareng pencipta lagu Bunga Terakhir, yaitu Baby Romeo beserta sang istri Meisya Siregar. Pasangan selebriti ini akan berbagi perjalanan cinta keduanya hingga sampai berumah tangga yang ternyata penuh lika-liku. Banyak pengorbanan yang dilakukan pelantun Bunga Terakhir itu demi bisa menjadikan Meisya sebagai istrinya pun bukan waktu sebentar. Baby membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Lalu, bagaimana Meisya akhirnya memilih Baby? Dan bagaimanakah akhirnya pasangan ini memutuskan untuk lebih mendalami agama? Kabarnya, Baby diajarkan ngaji oleh sang anak. Oh iya, katanya Meisya sempat takut ketemu Arie Untung. Kenapa ya? Yuk kita saksikan kisah selengkapnya pasangan sweet ini di channel Cerita Untung. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi channel Cerita Untung, biar kamu gak ketinggalan cerita inspirasi lainnya. Ya, itu dia. Sudah tahu pasti kan yang suaminya adalah seorang komposer ya, pencipta lagu ya. Kalau saya punya pendapat, beliau ini sebenarnya bisa kerja di Disney sebagai pengisi suara sih sebenarnya. Hah? Ya. Dari mengisi suara? Suaranya berkarakter. karakter. Terus kalau istrinya teman sekantornya dia dulu. Satu alumni kita kayaknya. Ya, tamu kita adalah Baby dan Meisya. Siregar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Itu sekarang paling penting itu ya. Paling penting itu sehat paling penting. Alhamdulillah. Ya. Ini kemunculan pertama kali Mimi sama Meisya saat duanya berkerudung. Iya. Dulu kita tahu mereka dulu barengan. Dulu tali satu. Iya. Tali satu. Kadang juga nggak bertali. Kadang nggak bertali. Iya. Benar-benar. Gimana sih? Nah, ini kita langsung mau nanya nih, pasangan ini kan luar biasa banget ya. Nggak pernah ada gosip. Ya karena kita juga pembawa gosip dulu ya. Jadi nggak mungkin bawain sendiri ya. Mungkin gara-gara itu. Jadi aman nih ya. Tapi emang bener ya, nggak pernah ada gosip, nggak pernah apa. Emang udah berapa sih usia pernikahan sebenarnya? 18. Mau 18. Lamaan dia. Oh, 2004 Lamaan kita ya? atau 2003? 2004. Oh, kita 2005 ya? Iya, lamaan dia 18 Iya. tahun ya. Oh, iya. Mau ya. Mau Mau 18 kemarin baru Sweet 17. Oh, ini mau ke 18. Yes. Waduh. Dulu awalnya nih kan ya kita tahu ya, Meisya dulu model, ya kan ya? Model ya di 18 tahun yang lalu tuh. Apa sih cover girl? Awal mula gue aneka dulu. Oh, aneka. Aneka yes. Oh, ya Allah. Yang senyumnya Abis dikejar ya? Iya. Ini biasa Abis- udah 5, Pak. Oh iya. Abis aneka yes gue baru gadis. Nah, waktu itu di zaman itu kan bisa aja Baby ketemu siapa, ya kan? Meisya bisa ketemu siapa? Lu dulu Beb, kenapa Meisya dulu? Nah, kenapa pilihan lu untuk ke Meisya? Karena aku doang yang mau nih. Enggak deh. Dulu kan bunga terakhir. Coba ya. Kenapa nunjuk-nunjuk Ari? Saksi hidup. Saksi hidup mau Jadi ngomong. gua. Dia merengin. Gak tahu tangannya kesini sendiri. Gila di bininya tuh biasa segitu lempar kesalahan. Bos, Jadi gue yang salah. Meisya Medan. Hah? Ada Anton Medan. Ini Meisya Medan. Meisya Medan. Lu pertama kali ketemu di mana? Ngeliat Meisya di mana pertama kali? Iya kan waktu itu kan memang setelah Bima bubar itu kan gue melanglang buana lah dengan beberapa band segala macam yang waktu itu gue juga kita main di beberapa kafe gitu ya. Nah, sebenarnya nama dia ini gue udah tahu lama. Udah harum dalam tanda kutip ya. Tanda kutip tuh Di adalah ya di Bandung harum, di Jakarta juga adalah beberapa temen gue yang
udah ngomongin dia gitu loh. Cuman dulu kan ngetopnya Aladin gitu. Sinetron gue dulu. Nah tapi waktu itu mungkin karena gue belum ada keseriusan lah ya untuk Tapi belum kenal. belum lah dari teman-teman gue yang namanya anak Bandung, ada tuh cewek kan biasa kita kalau lagi nongkrong ya dulu kan anak-anak band gitu ngomongin si cewek A B C ini, kalau di Bandung ini dong si ini ada nama dia keluar, ini si Meisha dong cantik gitu, udah pokoknya udah harum lah. Nah tapi gue begitu gue lihat Aladin kayak apa sih orang, tapi kok nggak suka, biasa aja gitu. Oh, pertama kali nggak suka? Dia ngeliat foto doang. Yang Foto mana sama- sih namanya Meisha sama tuh film, gitu. sama di- Terus misalnya dia ada sinetron dia nonton, oh ini Meisha, dia Itu sih kurang biasa aja. terlalu ini gitu. Nah terus ya Sok udah banget ya, so cakep. Kan lagi A few moments later. kan lagi dulu zaman lagi anak band boleh milih. Oh iya. Anak band lagi boleh milih. Benar. Terus. Kenapa jadi gua lagi? Apa salah gue Maksudnya sih? sama-sama Iya. anak band. Iya. Anak band boleh milih. Kalau gua kan band buat keluarga sendiri doang. Kaset rekaman yang beli keluarga yang bilang bagus orang tua gua. Gak, suara lu bagus ah. Oh iya sih maksudnya. Muse. Iya. Mulyadi. Muse. Puas melihat. Mulyadi. Terus habis Ya udah itu, melalang buana di kafe setelah sekian tahun ya. Nah pada akhirnya ketutupan Pak ya, saya itu kameranya. oh di iya situ. kan masternya di situ. Tuh, sadar kamera loh. Tangannya sadar kamera. Iya. Terus ketemulah di kafe Di salah satu kafe Bandung gitu, yang di hits Bandung. banget. Iya. Jadi dulu tuh anak Bandung tuh kalau gaul ke situ. Situ. pasti. Udah tutup kan sekarang ya? Udah, lah tahu kan Anda. Takut salah apa benar nggak tahu ya, salah yang sama apa enggak gitu. Nah, disitulah ketemu. Dia ya ada maksudnya, kok aslinya begini ternyata. Begini tuh gimana Pak? Maksudnya cantik. Berarti aku nggak fotogenik dan nggak Itu kamera buat aku. face. Itu first love at first sight apa? Loh. Emang Gue percaya nggak, gue ngeliat dia itu, gue udah langsung bilang di hati gue kalau ini gue mau kawin, nikahnya sama dia gitu. Mau gue kawin Saat ketemu nih, langsung itu? cewek gitu. Padahal belum kenal. oh. Jadi emang Itu acaranya lagi manggung di situ, dia ngisi juga. enggak. Dia Emang main. ketemuan aja. Dia lagi lagi main. main-main aja di Oh. situ. Gue lagi ngafe lah di situ lah temen-temen. Gue lagi ngapain sama teman-teman gue. Nah. Terus tiba-tiba ada temen gue yang ngomong, Cak, ada yang mau kenalan nih sama lo gitu, anak Jakarta gitu. Terus gue ngeliat bentukannya dia kan, gondrong gitu kan. Saat itu tuh tipe gue nggak ke situ, nggak pernah gue seumur-umur dideketin sama cowok gondrong gitu kan, pakai sepatu jenggel gitu, terus pakai Matre, celana, si matre. terus pakai pokoknya Matre. enggak lah, aku kan belum tahu mobil kapan dulu. Andis. Ayo, anak apa? disco. Anak disco. Sebenarnya anak disco. Adidas, anak disco dari selatan. Udah gitu akhirnya ya udah dikenalin sama temen gue di situ. Awalnya waktu lu lihat pertama kali lu lihat baby itu apa gimana gayanya Itu, gimana? Gayanya kaget gimana gue. sih? Kaget Dan karena bukan Bukan tipe lo? selera gitu bukan, ya. bukan tipe dan bukan selera. Karena pertama gue nggak pernah kepikiran dekat sama musisi, sama pemain band, terus gondrong gitu kan, terus stylenya bener-bener nggak deh, bukan gue banget gitu loh Gue kayaknya. lagi seneng cowboy dulu. Dan dia tuh dulu seneng gaya cowboy. Hancur banget deh gue ya. Pakai sepatu lars dong. gitu. Sepatu lars gitu. Pakai coat, siang-siang pakai coat. mau Itu siapa pakai? kemana? Ya Allah. Bandung kan dingin. Tapi kan Bandung dingin. Oh, Bandung dulu dingin. Masih dimaklumi. Cuma dinginnya Pada juga nggak masa- menggigil. Iya. Lumayan lah, jam 12 siang tuh dagu masih dingin. Tapi udah menggigil, kancingnya dibuka sampai bawah. Loh, itu Coba. Gitu. Jadi, dadanya tuh dipamerin. Itu ciri-ciri. Ada bulu-bulu. Ada bulunya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu Masalahnya. dia. Padahal lu gue Kalau ada bulu- udah kena angin. Kalau ada bulunya, dingin, merinding. Berdiri. Kayak yang di sini lentar kan gitu. Pakai bukan segala. Jadi ngebayang. Gue ngebayangin juga tuh. Itu abis itu cuma kenalan hilang. Kenalan enggak, abis itu telepon-teleponan. Cuma waktu itu kan saat itu gue udah punya cowok di Bandung.
yang mana cowok itu tuh jadi laki gue yang pertama, kawin gue. Nah, Oh itu udah kenal? udah kenalan sama baby. Oh. Nah tapi karena berhubung waktu itu gue itu tinggal dari kecil bareng sama keluarga yang overprotective. Keluarga gue tuh Batak banget, Islamnya kuat banget, dan gue tuh dapat perlakuan overprotective. Jadi gue bergaul tuh Dijagain banget nggak boleh gitu. maghrib, lewat dari maghrib gue tidur di luar, Van. Tidur di luar, bokap gue tuh bisa tega gue nggak dibukain pintu. Jadi di luar, jadi rumah gue tuh dulu di Bandung, rumahnya tuh begini, di sampingnya itu service area. Jadi pintu depan sama pintu samping itu dikunci. Jadi kalau gue pulang lewat dari maghrib, gue tidur di area service yang depannya itu kamar pembantu. Jadi gue tidur di situ. Gue kalau telat pulang. Kalau zaman Pada maghrib kemarin masih Ada maghrib, pokoknya nggak boleh lewat dari maghrib. kalau telat langsung pulang pagi sekalian. Yoi, sekalian aja. Oh, iya. Seneng ya, nambah seneng. Nah, karena gue di overprotective gitu, salah satunya adalah gue nggak boleh pacaran. Nah, sama cowok gue yang dulu, itu gue nggak boleh, gue ditentang. Nah, disitulah karena gue dapet pertentangan, jadi dapet ada peluang dikit untuk orang masuk. Entah gimana, kok bisa tiba-tiba peluang itu tuh ada yang gue tuh nggak percaya banget, kok tiba-tiba nyokap gue suka sama dia, welcome sama baby. Jadi kalau gue ada kegiatan di Jakarta, gue syuting iklan, gue syuting sinetron, atau gue casting, atau kan gue harus ke Jakarta kan. Itu nyokap gue tuh udah nanti dijemput sama baby apa segala macam gitu loh, Fen. Jadi cakep nggak penting, Ri. Nah karena Tapi bisa jagain. Oh, karisma. jadi Oh, sama sama gue. jadi nyokap gue ikut ke Jakarta, bokap gue ikut ke Jakarta, tapi yang jemput baby. Jadi yang awal gue di Jakarta tuh baby. Nah kalau di Bandung gue tuh nggak punya, di Jakarta gue nggak punya kesempatan untuk bisa pacaran. Kalau di Bandung gue backstreet. Jadi gimana ya, Van? Waktu itu tuh situasinya tuh kayak complicated gitu loh. Gimana ya? Lo di Bandung lo nggak ngerasa dapetin apa yang lo mau dengan pilihan lo, tapi ada satu cowok yang bukan tipe gue, tapi dapat peluang dari orang tua gue. Bentar. Lu sendiri ngerasa baby bukan tipe lu, tapi orang tua lu ngerasa sebaliknya. Iya. Tapi Tapi orang tua pakai topi koboi juga gitu. enggak. Totonya Baby. maksudnya koboi Tapi gitu. orang tua gue nggak bilang baby tipenya, enggak, Enggak. bukan. Tapi memberikan peluang itu kepada baby. Kayak seolah-olah ini nih Iya, cocok tapi, nih gitu. Inner. Tapi nyokap bokap gue, Ada sinar lu begini. tapi nyokap Ke center bokap dong. gue nggak bilang kayak oh ini dong cowok, enggak. Oh enggak Jadi ngojok-ngojokin enggak. aku itu. Jadi selama gue punya teman dekat, gue punya pacar zaman dulu cuma satu cowok yang diagung-agungkan sama nyokap bokap gue, karena dia punya pendidikan yang baik, keluarganya baik, terus pokoknya kerjaannya baik, Calon lah gitu ya. masa depannya itu yang emang straight to the point. Nyokap bokap gue tuh benar-benar ngarahin ke situ. Tapi kalau sama baby itu cuma ngasih peluang doang. Sebenarnya lampunya tuh lampu kuning lah. Kayak nggak ngasih ijo-ijo harapan lah banget. ya. Hijau, ngasih harapan. Ngasih harapan lah ya. Tapi bokap gue masih agak-agak pasang badan karena ini musisi, masa depannya gue nggak jelas, gue nggak tahu nih orang gimana. Jadi bokap gue tuh kayak masih jaga wibawa supaya nih orang jangan ngelunjak lah, ibaratnya kayak gue belum lampu kuning sama lo, gue belum lampu hijau, gue cuma ya udah kalian berteman aja. Bokap gue kan kolot gitu. Berapa lama tuh fase itu? Fase itu on and off-nya 1 tahun ya, Beb. 1 tahun ya ada ya. Di masa itu, baby tuh nggak berhenti deketin lu? Nggak berhenti. Itu gimana lu? Di zaman Kan itu lu satu harus sisi- sabar dong berarti kan? Iya. Satu sisi yang di Bandung kan ada nih backstage, Iya. satu sisi lagi di Jakarta nih open Iya. gitu Nah, kan. jadi gue putus nyambung. Jadi misalnya Tapi baby nggak tahu itu. Baby tahu. Tahu dia udah punya, gue curhat abis-abisan. Lah sama terus dia. gimana tuh? Tapi statusnya sama Mas Bebe apa? Iya, Cuma Temen curhat. temen curhat, gue ngerasa nyaman karena setelah gue ngobrol sama dia tuh, gue tuh ngerasa kayak apa ya, kok gue nyaman ya cerita sama dia, kok dia nampung ya,
gue telepon-teleponan tuh bisa berjam-jam, bisa 4 sampai gue tinggal tidur tuh kadang-kadang dia masih halo, terus ketiduran gue. Itu apa karena suaranya yang kali ya. Jadi kamu dia mungkin kayak gitu kan, gak ada masalah. kayak pembawa RRI gitu ya, macam berita RRI. Gue jadi kayak udah tamat nih TV-nya. Berarti dia yang selera tua. Enggak, ini uniknya gini loh. Berarti di saat itu lu nggak jealous itu, Beb? Lu kan udah suka kan berarti itu? Itu kerjaannya kalau ketemu tuh ya. Aku mau tahu dong, kamu tuh sama dia gimana sih? Terus kamu kalau marahan gimana? Kalau kamu jalan-jalan kemana? Dikorek gue habis-habisan sama dia. Sampai sekarang loh. Dan sampai sekarang dia punya kebiasaan Abis jalan. Sekarang Yo, juga semua nanya-nanya. mantan-mantan gue ditanyain sama Ditanyain dia. semua? Iya. Sampai Nih, gua enak nih aja orang gua aneh. suruh stop. Nah, udah gitu udah dia panas, Udah cukup, kebakaran, Gue kadang-kadang suka kesenengan ceritanya. kepanjangan ya memori. Kesenengan gitu. Kayak film apa yang kita nonton di Netflix ya? Memori keseruan ngomongnya. Enggak tahu ya. Amat sih lo Ya lama-lama ini udah muka lu. panas. Enggak, yang gua salut Lah, dia tuh yang nanya. lu ngelola hati lu tuh gimana saat itu? Gua Pasti nggak cemburu kan? ngerti, Kan lu kan yang cewek yang lu nggak suka ngerti. sebenarnya punya orang gitu kan? Iya, gue nggak ngerti. Dan itu lu gimana nggak, logika. ya mau nggak mau lu hidup dalam jealous selama setahun itu berarti kan? Iya lebih dari- sama-sama lah. Artinya dari pihak sana juga pasti. Tapi yang ada Pihak kan nggak sana tahu. Tapi pihak Tahu sana gue. juga tahu juga. Tahu. gua. Pada akhirnya Ini ada emang tahu. zamannya emang Player main juga. banget ya. Pemain. Dua-duanya kok bisa maklum gitu. Laki kan apalagi anak metal gitu. Anak band. Lu nggak mau banyak nih. Model mah banyak gua. Salah ngomong. Lu mah nggak mau banyak. Kok bisa mau? Gue tuh nggak tahu, Ri, dua-duanya bintangnya sama loh, sama-sama Virgo. Jadi mantan gue sama Baby bintangnya sama Virgo. Dia anak band juga. Enggak, dia justru dari bukan dunia entertainment. Heeh. Jadi bener-bener apa ya, kayak gue berhadapan dengan dua orang yang beda. Tapi gini loh, gue nggak jalanin dua-duanya ya, on and off. Jadi begitu di Bandung, gue ribut, berantem karena tekanan dan lain sebagainya. Gue putus, gue lari ke Baby, gue curhat. Kok pinter banget ya, bener. Terus akhirnya dia nampung gue. Terus udah gitu, udah ya aku harus pulang nih ke Bandung. Pulang lagi gue ke Bandung. Terus gue jatuh cinta lagi, gue balikan lagi. Terus udah gitu gue ada kerjaan lagi. Gue ke Jakarta yang gila yang bolak-balik. Iya Baby. Dan itu berjalan berapa lama? Ya Tahunan itu. 1,5 tahun lah ya. Sampai akhirnya gue decide gue kawin lari. Iya, lama-lama Gue pikir ya akhirnya yang menang sama Baby gitu ya. lama-lama waktu itu gue capek juga. Gua bilang, ya Lu udahlah. cabut. Enggak, maksud gua artinya kasihan juga gua sama dia karena waktu itu dia tuh pengen nikah gitu Gue loh. kebelet banget nikah. Dia pengen nikah Gue serius. pengen bebas dari rumah gitu karena Oh, gue karena capek pengen diket bebas, sama- jadi- karena dalam pikiran gue jadi, tuh jadi bargainnya dia pada saat itu bargainnya dia tuh udah berubah, bukan pengen pacaran lagi. Pengen nikah. Tapi siapa nih yang berani nikahin gua di antara lu berdua? Gitu loh. Nah, menurut pendapat dia gua itu melihat satu pernikahan itu kok terlalu santai buat gua gitu. Karena waktu itu memang gua bilang sama dia, intinya gini, aku mau kawin sama kamu besok juga bisa, cuman asal kamu tahu yang kita ke KUA itu ya cuman kertas doang, nggak penting itu. Gua bilang, kapan aja bisa "Ya, dirobek. itu mah lo robek juga bisa gitu loh. Buat gue kalau lu di gue yang penting tuh lu udah ada di hidup gue, di hati gue, ya itu yang paling penting. Nah, cuman Belum ready kalau- lah sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan belum ready gitu loh. Cuman Dia pengen mantepin pemahaman tentang pernikahan itu jangan sampai cuman pengen dapat surat aja gitu. Lu tahu nggak gitu loh pernikahan tuh kayak gimana? Yang penting kan kita bisa lama selamanya gitu loh. Dengan jawaban lu itu malah bikin dia cabut ke Malah dia bete, gue ngomong begitu, dia bilang lu gasar dulu emang nggak bisa serius lu orangnya, lu musisi lu dasar gini-gini. Mikirnya nggak mau Nah, serius. sementara yang ono ya meyakinkan bahwa ya mungkin dari segalanya memang memenuhi standar ya. Ya artinya kan ya pebisnis, terus apa namanya ya jauh lebih tua juga. Jauh lebih tua juga di atas. Menurut lu dia lebih ready gitu saat itu. Lebih ready. Nah, ya udah dia lebih milih ke sana. Gue bilang ya udah kamu ke sana aja. Lebih ke sana ya memang udah kayak gitu. Itu gimana pas ketika akhirnya dia memutuskan untuk nikah sama yang lain, perasaan lu gimana?
Bunga Terakhir Lu langsung dengerin ya. aja semua lagu. Bunga Terakhir. Oh itu, keluar. aduh, Lu dengerin gurunya. semua lagu gue sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh Ya, iya. lo dengerin lagu sadis lah, kurang lebih mewakili lah, terlalu Sadis sadis. juga. orang. Sadis. Oh, terlalu sadis. Oh, selalu ada caramu. Karena refnya kan semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku satu saat nanti. Jahat ya, diancem gue. Tapi kan yang keduanya, Lewat lagu. yang kedua ref duanya Oke. kan hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali sebagai cintamu. Doa. Berarti bisa dibilang semua lagu-lagu itu sebenarnya diperuntukkan untuk Meisya. Ya kira-kira begitu. Besok aku juga. Gue kalau udah ngomongin lagu kayak udah berdarah-darah mulu. Tapi justru berarti kejadian tersebut justru menginspirasi. Bener. Dan Kan Bunga Terakhir setelah itu kan itu karya-karya lu jadi meledak banget. jadi dalam-dalam nusuk-nusuk karya lu kan lu harus ditusuk-tusuk dulu tuh baru dapet tuh karyanya jadi keluar kan Nah, gitu. tapi pertanyaannya, Bu Meska tahu nggak kalau itu lagu Ya tahu lah. diperuntukkan Kan dia nih nikah nih, bayangkan kamu ya, dia nikah sama Kenapa orang nih kok ya. kita jauh-jauh? Ya. Kita kok ini rekonstruksi nih. Dia nikah sama orang lain, jebret. Lagu Bunga Terakhir kan hit. Dia lihat, lagunya hit. Wah, ianya si Baby nih. Lagunya begitu, pasti buat gue itu. Gitu, nggak mungkin nggak. Gimana? Emang ya kan, bener kan? Iyalah, pasti. Lagunya buat sinetron ya kan? Iya. Ya pokoknya mau buat apapun dulu kan Bunga Terakhir booming banget. Gak usah marah meledak dong, gitu. biasa aja. Biasa aja lah, gak usah pakai marah dong. Aku kayak marah ya. Orang Itu Palembang berapa sih tahun? ngomongnya gitu. Berapa tahun tuh? Apanya? Jadi kan setelah itu kan berarti kan jeda itu tuh gak ketemu tuh. Oh, nikah. Heeh. Nikah gue cuma 1 tahun 8 bulan. Nah, itu di masa berdarah-darah tuh sambil berkarya gitu. Ya meneruskan hidup lah. Jadi dia ya begitu menikah ya Bunga Terakhir itu terus kenanglah gua keluarin album. Jadi ya pernikahan dia ya diiringi dengan lagu-lagu gua. Nah, jadi kalau itu dia sering cerita gitu. Kamu rasanya gimana? Saya gue suka nanya tuh. Kan gue ngetop banget gue bilang gitu kan, lu kan lagu gue gitu kan di TV gitu. Itu di mana-mana Ya, kan. sih sayang, apalagi yang Rio Febrian tuh yang tiada kata berpisah itu. Oh Terus iya, ada itu yang- lagu-lagunya dalam banget ya. Terus ada yang Glenn lah, tiba-tiba waktu itu gue bikin selama Dia lagi kau mau. produktif ya. Dan semua patah hati semua lagi. Itu kan jadi Ada malah yang bisa juga ya. Tapi kemudian bagaimana setelah mungkin lo ya mungkin ditakdirkan saat itu mungkin nggak berlanjut ya. Ya Iya. Bisa balik lagi. Emang Baby nggak ada siapa-siapa selama ngisi kekosongan? Nggak ini sama siapa apa gitu? Banyak lah dia mah. Ya kan? Dan dulu tuh sempet nggak sih Baby sempet dibilangin kalau nyari pacar pasti mirip-mirip Meisya gitu. Siapa ya? Apa jangan-jangan itunya Nanda juga bener juga. Oh mungkin dia banyak sih yang Jadi belagu, jadi belagu sih. cuman ya nggak tahu deh ya anehnya ya setiap yang deket pasti ya cabut lagi gitu karena nggak kuat mungkin ya gue ceritanya tentang dia terus. Oh, jadi emang juga nggak lepas juga dari cerita sosok wanita yang sudah Iya meninggalkan. nggak tanpa disadari gitu ya jadi larinya kok ke situ lagi gitu. Terus jatuhnya juga ngebanding-bandingin jatuhnya. Gue inget banget deh begitu dia udah married tuh gue selalu arti gini loh kalau lagi eling tuh gue sering sholat gitu loh. Apalagi Iling. Pas lagi eling gue kan bajingan banget ya nggak pernah sholat gitu tapi ada satu waktu tiba-tiba lagi bersih nih nggak ada alkohol gitu ya nggak ada yang lain-lain. Nah, tiba-tiba gue pengen sholat gitu karena tiba-tiba inget dia gue selalu kalau inget dia pasti sholat. Nah di situ emang selalu terucap doa gue yang sama waktu itu ya artinya gue cuma bilang ya kalau memang dia bukan milik gue ya tolong bikin dia bahagia gitu loh. Tapi kalau dia memang milik gua, ya balikin dia ke gua lagi gitu. Ini episode romantis banget Nah, ini itu. kayaknya deh. Selalu terucap itu tuh. Setiap sholat gitu. Jadi nama lain ikhlas gitu li. Nama lain gua udah ikhlas sebenarnya gitu loh. Jadi gua udah serahin semua urusan
ke Yang Maha Tahu lah ke depannya gimana. Nggak ada yang nyangka, bener nggak ada yang nyangka. Dan pada saat itu yang memang yang ngebuka front duluan kan tiba-tiba gue kaget bangun tidur masih pakai kimono gagal gitu di rumah, tiba-tiba ditelepon nyokapnya dia. Gimana? Iya bilang, baby apa kabar? Baik tante. Aku bilang, oh iya baby. Kalau cerita nyokapnya kalau dia sebenarnya lagi ada masalah. Memang baby nggak pernah lihat infotainment. Dia kagak tahu gue ditinggal anaknya, kagak pernah sadar gue bilang. Baru-baru Sanax nonton. mulu. Sanax gue kemil dulu. Nggak di blender ya sekalian? Pakai melon. Langsung ya kan, nggak pakai air udah langsung punya. Udah kayak makan popcorn ya. Sanax gue punya. Saking buat ngelupain anaknya padahal ya. Pengen tidur gue. Iya. Gue kagak bisa tidur, bayangin susah tidur. Terus Ya Allah, ibunya nanya gitu. Ibunya nanya, masalah apa tante? Cie bilang kayak gitu kan. Kalau mati ada nggak dapet? Gue keluarin karisma gue yang setinggi-tingginya lewat suara gue. Suara. Masalah apa tante? Cie. Varia Nusantara. Males banget. Itu terus. Iya baby, jadi Meisha tuh ada masalah. Pokoknya gini baby, tante tuh nggak mau sampai Meisha tuh kemana-mana. Berarti maksudnya Salah pergaulan. tante harus lihat Meisha tuh jadi salah pergaulan, maksudnya salah cerita sama orang atau gimana segala macam. Mama mau baby yang Tante masih ngomong tante. tante mau baby yang jaga Meisha. Ya dapat mandat gitu ya gue happy lah gitu kan. Nah terus gimana saya bisa hubungin tante? Teleponnya kan gue udah nggak tahu. Emang nggak bener kontak sama sekali sama Enggak lah. Selama Setahun. merit Oh, Setahun 8 bulan tuh benar-benar udah lose kontak banget. ada kangen-kangen apa gitu? lost contact, tek ketemu di PIM, ketemu di Sering Peacock, Heeh. accident di Masih ada ketemu, Peacock ya? accident di Dan ketemu. dia tuh nongkrongnya di tempat kita nongkrong dulu tempat gitu. nongkrong gue dulu, Salah. gue nongkrong di situ, jadi gue sering banget. Apalagi itu tempat kayaknya semua pada ke situ kan. Sering ketemu, tapi bawa suami Iya. saat Iya. itu. Dia buang muka, Ya pakai itu sih poni tega lempar pasan gitu. sadis ya. Oh, itu sadis juga sih. Padahal ya, Sadis. Lo kalau ketemu gimana ngapain? Dia buang body pakai poni ini Pulang aja. yuk. Gitu, Pulang yuk, gitu. gua. Terus pas itu Iya, ketemu. di apa namanya? Diduain pernah, bahkan nggak dipilih pernah, ditinggal gitu pernah. Akhirnya balik lagi. Itu gimana tuh? Apa yang ngebuat? Dan kenapa lu baliknya tetap ke baby juga? Awal mulanya tadi yang baby sampein tuh nyokap nelpon kan tanpa sepengetahuan gue. Bener kejadian, nyokap gue tuh kayak udah punya feeling pasti orang pertama yang akan gue telepon adalah baby, dan it happen.